Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Rifki Hasindan, Fitri Nurmalasari, dan saya sendiri Naila Lailatul Wahidah. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai dasar penganggaran dan juga jenis-jenis anggaran. Yang selanjutnya, pengertian dasar penganggaran. Penganggaran atau biasa yang dikenal dengan managerial budgeting, business budgeting, atau budgeting merupakan suatu sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan secara luas untuk menjalankan tanggung jawab manajerial atau dijadikan sebagai salah satu alat manajemen yang berkaitan dengan fungsi perencanaan dan pengendalian sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan berhasil dalam persaingan. Selanjutnya, untuk profil usaha. Pada kesempatan kali ini, kami menjunjung salah satu usaha di bidang kuliner dengan nama usaha Mamami Rice Box yang didirikan pada tahun 2021 dengan lokasi Gangaran 1, RT 4, RW 5, Borobudur, Magelang. Yang selanjutnya, untuk latar belakang usaha. Pada saat ini, di mana kondisi yang sudah lebih membaik dengan adanya program vaksinasi COVID 2019, banyak sekali objek wisata yang telah membuka aktivitasnya mereka kembali. Namun, dengan demikian, salah satu yang harus tetap diperhatikan yaitu pola hidup masyarakat, khususnya kalangan anak muda yang tidak memiliki banyak waktu. Mereka cenderung lebih menyukai hal-hal yang praktis, instan, cepat, dan mudah untuk dibawa. Salah satu objek wisata yang kami soroti yang telah membuka aktivitasnya kembali yaitu Taman Wisata Candi Borobudur. Dengan dibukanya aktivitas mereka, banyak sekali wisatawan yang mulai berdatangan. Namun, karena adanya kebijakan yang membuat Taman Wisata Candi Borobudur pada beberapa waktu lalu harus menutup aktivitas mereka, membuat masyarakat yang menggantungkan pendapatannya kepada Taman Wisata Candi Borobudur harus berinovasi untuk akhirnya mereka mendirikan usaha di bidang kuliner di sepanjang jalan Borobudur. Nah, di mana pada setiap harinya, khususnya pada malam hari, di daerah tersebut selalu ramai dengan pengunjung untuk sekedar nongkrong dan menikmati suasana malam dengan menyantap kuliner yang disajikan. Kemudian, berdasarkan pengamatan kelompok kami melihat ini sebuah peluang untuk membuat sebuah produk makanan yang bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat ini, serta kami juga merasa bahwa produk ini masih sangat jarang ditemukan di daerah Kabupaten Magelang, khususnya di sepanjang jalan Borobudur. Maka kami mencetuskan ide untuk membuat produk yaitu nasi yang praktis dan cepat yang dengan nama Rice Box Mamami. Baik, yang selanjutnya ada aspek-aspek dasar penganggaran. Dalam penganggaran terdapat dua aspek yang merupakan dua fungsi utama manajer yang ada di dalam dunia bisnis, yaitu satu, aspek perencanaan, dan dua, aspek pengendalian. Yang pertama, aspek perencanaan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dari usaha ini. Tujuannya adalah memanfaatkan peluang dan memaksimalkan potensi dari mulai dibukanya kembali wisata di daerah Borobudur, Kabupaten Magelang. Yang kedua, menghasilkan produk sehat, murah, dan mudah dikonsumsi bagi semua kalangan. 3, mengimplementasikan ilmu kewirausahaan dan manajemen untuk kemudian dapat memiliki pengalaman berwirausaha. Selanjutnya ada kerangka dasar pemikiran. Di sini dijelaskan karena banyaknya penjual makanan ringan di sepanjang daerah Borobudur, maka kami berinisiatif untuk memproduksi makanan berat yang bisa dijadikan pilihan bagi konsumen yang merasa kurang puas dengan makanan yang disajikan di tempat lain. Produk Mamami Rice Box berisi nasi hangat dengan ditambahkan potongan ayam yang dipadukan dengan selembar selada sehingga akan mempercantik penampilan produk. Kemudian ditambah dengan jagung manis, buncis, dan potongan wortel. Dan produk ini dapat divariasikan dengan berbagai macam saus seperti saus barbecue, black pepper, serta juga bisa ditambahkan dengan telur goreng. Yang ketiga adalah memilih tindakan. Tindakan yang dilakukan adalah survei tempat yang untuk berjualan nanti.
Yang kedua, membuat rancangan anggaran dasar. 3. Mencari sumber modal. 4. Memesan kontainer booth untuk tempat produksi Mamami Rice Box. Yang selanjutnya, mencari dan membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat rice box ini. Dan yang terakhir, memilih media promosi seperti media sosial Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menciptakan kegiatan kerja, membuka outlet di tempat yang sudah dipilih, kemudian menetapkan rancangan anggaran dasar, membuat media promosi produk. Yang selanjutnya ada menerima pesanan dengan sistem pre-order. Selanjutnya memulai proses produksi rice box Mamami, yang kemudian dilakukan kegiatan pengiriman dengan sistem delivery atau COD. Yang terakhir ada melakukan pencatatan arus keuangan. Yang kedua adalah aspek pengendalian. Aspek pengendalian merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa pelaksanaan yang efisien mampu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Pengertian pengendalian menyajikan penetapan sasaran-sasaran dan standar sebagai pembanding antara prestasi yang telah dicapai dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan, dan perlu tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Efisiensi. Untuk mencapai tingkat efisien yang diharapkan sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan oleh kami sebelumnya, maka diperlukan penetapan sasaran dan standar untuk kemudian dijadikan alat dalam melakukan tindakan koreksi pada saat terjadi penyimpangan dan ketidaksesuaian. Untuk poin sasarannya adalah mencapai pangsa pasar, yaitu untuk semua kalangan. Yang kedua, menjaga loyalitas pelanggan. Yang ketiga, menambah kualitas penjualan dan varian produk. Selanjutnya ada standar bisnis. Standar bisnisnya adalah mengutamakan bahan baku, artinya mengutamakan bahan baku yang berkualitas baik. Yang kedua, mengutamakan dan menjaga kualitas produk Mamami Rice Box. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat dan produk sehingga selalu higienis. Yang terakhir ada konsistensi, artinya pada tingkat konsistensi kami akan selalu berusaha untuk menjaga rasa pengemasan sehingga produk kami dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan bisa terus diminati oleh mereka sampai tercapai tingkat loyalitas dari konsumen tersebut. Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian ada anggaran sebagai alat manajemen. Program perencanaan dan pengendalian laba merupakan suatu proses untuk membantu melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian yang efektif atau anggaran komprehensif. Kemudian pandangan sebelumnya yang memandang anggaran sebagai model sistematis dalam organisasi yang dikembangkan programmer komputer dianggap sudah tidak relevan lagi karena A. Anggaran memerlukan keputusan perencanaan utama oleh manajemen. B. Anggaran menyangkut kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen. Dan C. Anggaran memperhatikan implikasi perilaku yang penting dalam organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, dilihat secara menyeluruh, anggaran menjadi salah satu di antara pendekatan-pendekatan penting yang telah dikembangkan untuk mendukung proses manajemen yang efektif. Selanjutnya B. Jenis anggaran. Di sini ada 6 jenis anggaran. Yang pertama ada anggaran penjualan. Yang kedua ada anggaran produk. Yang ketiga anggaran tenaga kerja. Yang keempat ada anggaran BOP atau anggaran biaya overhead pabrik. Yang kelima anggaran usaha. Dan yang terakhir anggaran persediaan.
Baik, saya kira cukup dari kami kelompok 1. Bila ada kekurangan, bila ada kesalahan tutur kata dan dalam penyampaian materi ini, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.